Sutra Teratai yang menakjubkan bab 1 pendahuluan. Shinvasyang Sutra Teratai episode 67. Memasuki pintu ajaran Buddha dan menekuni jalan dari pencerahan sempurna. Kita melatih dan mempelajari ajaran Buddha. Memasuki pintu ajaran Buddha, menekuni jalan dari pencerahan sempurna, ke dalam melindungi dan keluar menyebarluaskan. Selama langit dan bumi ada, Dewa Indra dan para dewa lainnya melindungi dan menegakkan Dharma. Mencakup 3 periode waktu dan membentang ke 10 penjuru. Dan juga ingin mengatakan kepada semua orang, karena kita berada di dalam pintu ajaran Buddha, yang harus kita gapai adalah jalan dari pencerahan sempurna. Jalan dari pencerahan sempurna, setiap hari semua orang mendengar tentang ini. Jalan pencerahan agung akan mengarahkan pada pencerahan sempurna. Kita dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus giat dan bersemangat. Setiap langkah menuju ke depan tanpa henti sama sekali. Inilah jalan dari pencerahan sempurna. Ajaran Buddha bagaikan samudra, ajarannya luas dan tak terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari, baik besar maupun kecil, segala sesuatu berada dalam ajaran Buddha. Jadi, mohon semua orang dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari ajaran, menekuni jalan dari pencerahan sempurna. Terhadap diri sendiri harus melatih diri sendiri dengan baik. Ini adalah ke dalam melindungi. Apa yang kita lindungi? Melindungi niat pikiran kita, menjaga niat pikiran kita setiap saat tidak terlepas dari pencerahan sempurna, sehingga ke dalam melindungi dan keluar menyebarluaskan. Di luar, kita harus menyebarluaskan ajaran Buddha. Jika kita memiliki tekad benar, pikiran benar, dan jalan yang benar, maka di dalam kehidupan sehari-hari, kita dalam memperlakukan orang dan menangani masalah, semuanya tidak lain adalah sedang menyebarluaskan ajaran Buddha. Dengan menggunakan tubuh kita, mengajarkan dan mempraktekkan demikian dapat menuntun para makhluk dan menarik hati mereka. Semuanya bergantung pada sikap dan tindakan kita sehari-hari. Ini juga merupakan bagian dari menyebarluaskan Dharma. Menyebarluaskan Dharma tidak mesti di dalam aula pembabaran Dharma atau di depan umum membambarkan Dharma, baru dinamakan menyebarluaskan Dharma. Tidak mesti. Ini semua terjadi dalam kehidupan kita. Ini adalah ke dalam melindungi dan keluar menyebarluaskan. Jika setiap orang memiliki tekad benar, berkata benar, dan berbuat benar, dengan cara ini, agama ini bisa jadi berkembang karena kamu, aku, dan semua orang. Ini dinamakan menyebarkan Dharma untuk memberikan manfaat kepada semua makhluk. Sering dikatakan bahwa keharmonisan antara manusia, keharmonisan dalam urusan dan keharmonisan dalam prinsip, tulisan keharmonisan ini jika dapat bersatu dalam tekad, dengan demikian akan bertahan selama langit dan bumi ini ada. Inilah pelindung Dharma sejati. Dunia manusia haruslah demikian. Kata harmoni ini menggerakkan surga. Maka Dewa Indra dan para dewa lainnya melindungi dan menegakkan Dharma benar. Dewa Indra dan para dewa lainnya juga dapat melindungi dan menegakkan Dharma benar. Mencakup 3 periode waktu dan membentang ke 10 penjuru. Mencakup 3 periode waktu merujuk pada horizontal atau lurus. Masa lampau, saat ini, masa mendatang ini disebut 3 periode. Berapa puluh tahun kita lahir hingga saat ini, apakah kita mengetahui bahwa masih ada masa lampau dari kehidupan kita yang sekarang ini? Kehidupan dari masa lampau ini, masa lampau tak terhingga dan tak terhitung. Jadi, kehidupan di masa lampau yang terus-menerus, kehidupan terus-menerus tiada henti di masa ini. Kehidupan tiada henti di masa mendatang. Kita setiap hari terus hidup dalam 3 periode ini yang saya barusan katakan kepada kalian tentang saat ini, tentang mengikuti detik berlalu dan telah menjadi masa lampau, yang saya saat ini ingin katakan mengenai saat ini sekarang.
juga merupakan masa mendatang dari masa lampau. Tiga periode semacam ini di dalam periode waktu yang singkat, berarti di dalam satuan detik dan menit, apapun di dalam pikiran kita setiap saat berada dalam tiga periode ini, masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Karena setiap saat akan berlalu, masa kini akan terus-menerus, maka akan menciptakan masa mendatang yang tiada terhitung. Oleh karena itu, mencakup tiga periode waktu. Kita harus selalu menggenggam waktu saat ini, yaitu menggenggam waktu masa depan. Perbuatan yang tidak harus dilakukan tanpa sengaja kita melanggarnya, ini akan menghasilkan buah karma buruk di masa mendatang. Ini juga harus sangat berhati-hati. Jika sebersih niat pikiran kita dijaga dengan baik, sebersih niat pikiran menjadi lapang dan terbuka, maka bisa membentang ke seluruh penjuru. Saya senantiasa memberitahu kepada semua, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya, hingga dapat merangkul seluruh alam semesta. Inilah sebersih niat kita, mampu merangkul segala sesuatu di dunia. Bukankah setiap hari kita hidup demi urusan dunia? Kita tahu begitu banyak, tetapi apakah sekedar tahu itu berguna? Harus dilakukan. Benar-benar harus dilakukan. Jika kita berniat untuk melakukannya, tidak ada hal yang tidak bisa kita capai. Karena itu sering dikatakan waktu, ruang, dan hubungan antar manusia dalam horizontal dan vertikal. Kita harus senantiasa bersungguh hati dan untuk menghayatinya. Kita mampu menghayatinya, maka kita dapat melakukannya. Dengan demikian itu mencakup tiga periode waktu dan membentang ke seluruh 10 penjuru. Baru saja dikatakan, Dewa Indra dan para dewa lainnya melindungi dan menegakkan dharma benar. Sungguh, kita hidup di dunia ini, sehubungan antara manusia dapat dirasakan secara intuitif. Ada juga Dewa Indra dan para dewa lainnya tanpa terlihat berada di langit dan bumi. Kita sekarang sering berkata, dunia manusia, dewa melindungi dan menjaga. Ada atau tidak? Ada. Setelah Buddha mencapai pencerahan, Dewa Indra sering datang untuk mendengarkan sutra dan dharma. Dewa Indra juga berlindung kepada Buddha, menjadi murid Buddha. Oleh karena itu, kita menyebut Buddha sebagai guru pembimbing dari tiga kelompok alam. Ayah pengasih dari 4 jenis kehidupan. Jadi 3 kelompok alam, alam nafsu, alam berwujud, alam tidak berwujud, disebut sebagai 3 kelompok alam. Oleh karena itu, dia adalah guru pembimbing dari 3 kelompok alam. Jadi sering dikatakan, Sang Mahasadar di seluruh alam semesta bukan hanya Sang Mahasadar di dunia manusia, tetapi Sang Mahasadar di seluruh alam semesta. Terlebih lagi Dewa Sakra, dia selalu melindungi Buddha Dharma. Dewa Sakra sebenarnya berwujud seperti apa? Sekarang kita bisa melihatnya. Pada ketika itu, yaitu pada saat Sang Buddha berada di puncak burung nasar. Pada waktu itu, di persamuhan Dharma tersebut, selain yang telah kita jelaskan sebelumnya, selain terdapat para monasik arahat, baik yang masih dalam tahap belajar atau telah melampaui tahap belajar, juga terdapat para bodhisatwa. Ini semuanya sudah kita bahas sebelumnya. Di dalam persamuhan itu, jumlah orang yang hadir sangat banyak. Selain para bodhisatwa, juga terdapat para makhluk dari alam dewa. Pada ketika itu, Sakra Dewa Nam Indra hadir bersama dengan pengiringnya sebanyak 20.000 orang dewa putra. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Alam dewa lebih berkaitan dengan alam manusia. Kita juga berbicara tentang Raja Surga. Sebenarnya itu berada dalam lingkup Dewa Sakra. Sakra Dewa Nam Indra beserta para pengiringnya, yaitu para dewa langitnya, berjumlah 20.000 orang dewa putra, juga disebut Dewa Sakra. Jadi,
Sakra Dewa Nam Indra juga disebut Dewa Sakra. Lalu di manakah tempat tinggalnya? Ia berdiam di surga Traya Trimsa. Juga adalah penguasa dari alam surga Traya Trimsa. Sakra Dewa Nam Indra juga disebut Dewa Sakra, adalah penguasa dari alam surga Traya Trimsa. Sebagai raja penguasa alam surga 33 dewa, saat kita membabarkan sutra, sering mendengar surga Traya Trimsa. Sang Buddha di alam surga Traya Trimsa membabarkan sutra Kristi Garba. Pada satu masa fasa, Sang Buddha di musim panas itu naik ke surga Traya Trimsa, membabarkan sutra Kristi Garba. Sebagaimana diketahui oleh orang banyak, Sutra Kristi Garba merupakan sutra bakti. Dalam ajaran Buddha, saat itu Sang Buddha untuk membalas budi sang ibu, 7 hari setelah sang ibu melahirkan Sang Buddha, Ratu Mahamaya meninggal dunia karena beliau telah melahirkan anak yang kemudian menjadi Sang Mahasadar di dunia. Berdasarkan jasa kebaikan ini, Ratu Mahamaya terlahir di alam surga. Walaupun Sang Buddha telah mencapai kebudaan menjelang usia lanjutnya, Buddha menyadari bahwa masih ada satu hal yang belum dilakukan, yaitu perlu membalas budi ibunya. Oleh karena itu, Buddha secara khusus pergi ke surga Traya Trimsa untuk membabarkan dharma untuk ibunya. Surga Traya Trimsa seluruhnya ada 33 alam surga. 33 alam surga ini juga ada kisah mereka sendiri. 33 alam surga ini ada 4 penjuru, yaitu timur, barat, selatan, dan utara. 4 penjuru, setiap penjuru memiliki 8 kota. Jadi 4 penjuru digabungkan menjadi 32 kota. Di tengah-tengah 32 kota ada 1 kota lagi. Jadi semua digabungkan menjadi 33 kota. Jadi 33 kota ini di setiap kota ada seorang raja. Itu adalah alam surga sehingga disebut raja surga. Jadi disebut raja penguasa alam surga 33 dewa. Di tengah-tengah 33 alam surga ini disebut kota Sudarsana. Kota Sudarsana ini adalah tempat Buddha membabarkan sutra Kristi Garba. Penguasa kota Sudarsana ini adalah pemimpin dari 4 penjuru ini, yaitu penguasa dari 32 kota. Jadi bisa dikatakan Sakra Dewa Nam Indra, Dewa Sakra adalah pusat dari penguasa surga Traya Trimsa, sehingga dinamakan Raja Penguasa Alam Surga 33 Dewa, yaitu berada di dalam 33 alam surga ini, pusat dari penguasa alam surga. Traya Trimsa adalah 33. Pada 4 penjuru masing-masing terdapat 8 kota. Di tengah adalah kota Sudarsana. Secara keseluruhan ada 33 kota. Berdiam di puncak Gunung Semeru adalah penguasa alam surga dari alam nafsu, makanya diurutkan di depan. Sebenarnya surga Traya Trimsa satu harinya setara dengan 100 tahun di dunia manusia. Mengapa 33 kota ini dikumpul bersama disebut 33 alam surga? Asal mula ceritanya berasal dari masa yang sangat lampau, di mana di masa Buddha Kasyapa yang tidak terdapat dihitung lamanya, di masa Dharma mirip Buddha Kasyapa, saat itu ada vihara dan pagoda, sudah lama dan tidak terawat lagi, jadi sudah berlubang. Pada saat itu, ada seorang wanita, dia pergi memuja Buddha melihat wihara dan stupa ini. Sudah sampai kondisi rusak dan terlantar. Hatinya tidak tega. Dia melihat rupang Buddha sangat sukacita. Namun melihat wihara dan stupa sudah tidak terawat,
Oleh karena itu, hatinya tidak tega. Dia membangkitkan satu niat kebajikan, menggandalkan hartanya untuk memperbaiki vihara dan stupa. Tetapi tidak cukup. Ia membangkitkan tekad untuk segera mencari teman baiknya. Dia mencari 32 teman baik. Semuanya mempunyai niat yang sama dengannya. Juga melihat dia begitu bertekad. Dengan hartanya semua disumbangkan keluar, stupa dan wihara yang diperbaiki kelihatannya sudah hampir rampung. Oleh karena itu, semuanya bekerja sama dengannya. Semuanya juga bersumbangsi, mengeluarkan dana untuk menyelesaikan perbaikan stupa dan wihara. Karena adanya sebab dan kondisi ini, jadi 33 orang ini termasuk wanita yang menjadi penggagasnya setelah wafat berkat jasa kebajikan ini. Karena jasa kebajikan memberi persembahan kepada stupa dan vihara Buddha Kasyapa, mereka terlahir di surga Traya Tripsa, tersebar di 4 penjuru surga Traya Trimsa, berjumlah 33 kota. Kota yang berada di pusat adalah perempuan baik yang menjadi penggagas tersebut, yang kemudian menjadi pemimpin 33 alam surga. Inilah asal-usul ceritanya. Selanjutnya, di antara mereka adalah Chandra Dewa Putra, Samantagarda Dewa Putra, Ratna Prabha Dewa Putra, dan 4 Maharaja Langit, bersama dengan para pengiring sebanyak 10.000 Dewa Putra. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Para Dewa Putra ini mulai dari Chandra Dewa Putra hingga Samantagada Dewa Putra, Ratna Prabha Dewa Putra, dan 4 Maharaja Langit. Semuanya ini berdiam di satu alam surga. 4 Maharaja Langit ini kita semua tahu ini merupakan alam surga di atas bumi, berjarak lebih dekat dengan dunia manusia. Satu hari di sana setara dengan 50 tahun di dunia manusia. Dalam kisah yang terdapat di kitab suci Buddha, dikatakan bahwa ini berada di 4 penjuru gunung Semeru. Bagian tengahnya adalah yang paling dekat dengan dunia manusia, disebut alam surga di atas bumi. Di dalam alam ini, matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya termasuk dalam alam ini. Oleh karena itu disebut dengan alam surga 4 Maharaja Langit yang terletak tidak jauh dari bumi. 4 Maharaja Langit ini adalah pemimpin yang mengatur rasi bintang di alam semesta, termasuk bulan dan matahari. Semua ini berada dalam lingkup kepemimpinan mereka. Terdapat 4 Maharaja Langit karena masing-masing menjaga 4 penjuru. Di penjuru timur ada Raja Dewa Darsatra, di penjuru selatan ada Dewa Raja Virudaka, di penjuru barat ada Raja Dewa Virupaksa, dan di penjuru utara ada Raja Dewa Vaisrawana. Inilah yang disebut alam surga 4 Maharaja Langit yang berada di bawah kepemimpinan 4 Maharaja Langit. Karena itu di alam manusia kita ini terdapat masing-masing Raja Langit yang memimpin. Ini adalah kumpulan pejabat di alam-alam surga di atas bumi. Juga disebut kumpulan dari 4 raja. Semua alam surga dari matahari, bulan, dan rasi bintang adalah dikendalikan oleh 4 Maharaja Langit. Selanjutnya, Iswara Dewa Putra dan Masewara Dewa Putra bersama dengan para pengiring sebanyak 30.000 Dewa Putra. Surga Teratai Bab 1 Pendahuluan adalah alam dewa di angkasa, yaitu makhluk surgawi di alam nafsu. Berikutnya, para penguasa dunia Saha, dunia Brahma, Maha Brahma Sikin, Maha Brahma Gyati Prabha, dan lainnya, bersama dengan para pengiring sebanyak 12.000 orang Dewa Putra. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Ini adalah makhluk surgawi di alam berwujud yang berada di alam dewa di angkasa. Alam berwujud sudah berjarak sangat jauh dengan alam duniawi. Raja Langit dihormati oleh semua makhluk. Kita sering bertanya, mengapa ketika Buddha hampir mencapai kebuddhaan, mengapa harus menundukkan setan Mara? Hal ini karena di dunia Saha terdapat Raja Mara.
Ketika ada makhluk yang ingin keluar atau meninggalkan dari tiga kelompok alam, Raja Mara merasa terancam dan takut, sehingga ia akan mengacaukan batin dan pikiran manusia. Namun demikian, Raja Mara tetap dapat ditundukkan oleh Dharma sejati dari Buddha, sehingga di sini ada sebanyak 12.000 orang Dewa Putra. Ini jumlahnya lebih sedikit. Singkat kata, ajaran Buddha di dunia, baik di alam nafsu atau di alam berwujud, ini merupakan tempat untuk menyebarluaskan Dharma benar. Kita mempelajari ajaran Buddha harus dengan sepenuh hati. Kita digunakan pada kesadaran yang benar. Kita harus bersungguh hati mempraktekkannya dalam tindakan nyata. Dalam kehidupan keseharian, jangan dianggap dalam kehidupan hanya ada diri sendiri. Bertindak sesuka hati tidak boleh. Setelah kita memasuki pintu Buddha, harus ingat, harus ke dalam melindungi dan keluar menyebarluaskan. Praktek kita baru bisa bertahan. Selama-lamanya, barulah kita bisa memperoleh Dewa Indra dan para dewa lainnya melindungi dan menegakkan Dharma benar. Manusia dan dewa bersama-sama melindungi dan menegakkan baik masa lalu, masa mendatang, masa sekarang. Kita harus berbuat ajaran Buddha senantiasa berada di dunia ini, memerlukan orang yang menyebar Dharma, bukan sebaliknya jalan kebenaran yang membuat orang berkembang, sehingga setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.